Shalom semuanya, selamat pagi. Hari ini, walaupun kita belajar secara asinkronus atau belajar dari rumah masing-masing, kiranya kalian masih ada sukacita dan damai sejahtera ya. Walaupun demikian, kita tetap harus mengikuti instruksi karena kita bukan libur ya anak-anak. Oke, sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk pimpinan dan kasih setia Tuhan. Pimpinlah kami Tuhan dalam setiap mengikuti pembelajaran BS dengan baik, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan yang pimpin kami, Tuhan yang tolong kami, dan kiranya Tuhan yang mampukan kami dalam setiap mengerjakan soal demi soal. Inilah doa kami ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke anak-anak, silahkan diperhatikan. Walaupun kalian libur dan belajar dari rumah, saya harap kalian tetap fokus di dalam mengikuti pembelajaran BS ini. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai formatif 2. Formatif 2 kita yaitu mengenai studi kasus. Saya akan tampilkan ada 5 studi kasus yang harus kalian lihat. Dari kasus Raffi, Doni, Andi, kemudian Lina dan juga Rina. Nah, kalian harapannya adalah membaca setiap kasus-kasus ini dengan seksama, dengan teliti, dengan baik, dan pahami maksudnya seperti apa. Oke, sebelum kalian mengerjakan, maka saya akan menjelaskan sedikit mengenai rubrik formatif 2. Silakan diperhatikan, kalian harus membaca setiap kasus dengan baik, dan kalian harus melihat setiap kasus itu dari sudut pandang yang tepat, yaitu sudut pandang kekristenan yang alkitabiah, yang harus berdasarkan dengan Alkitab, berdasarkan penilaian dari rubrik ya, yang sudah ada. Oke, silakan kalian lihat di dalam setiap rubriknya. Di bagian pertama, kalian harus melihat di baris yang nilainya paling besar. Perhatikan, nilai sangat kompeten di situ sudah tertulis bagaimana harus memenuhi semua kriteria dengan baik. Artinya kalian harus mengikuti setiap kriteria yang ada. Ada 4 kriteria. Ada 4 kriteria yang harus kalian ikuti. Yang pertama, kalian harus mampu mengidentifikasi masalah kira-kira dari studi kasus pertama, kasus Raffi, apa yang menjadi masalah? Oh, Raffi di situ kita lihat ya kasus Raffi. Raffi dikenal sebagai anak yang baik di sekolah. Ia jarang melanggar aturan. Wah, berarti Raffi anak yang baik. Dan sering membantu temannya. Karena itu, Raffi merasa hidupnya sudah cukup baik dan tidak terlalu membutuhkan Tuhan. Ia berpikir bahwa selama ia tidak melakukan dosa besar, ia tidak termasuk orang yang hilang. Menurutmu, apakah Raffi termasuk orang yang hilang? Jelaskan berdasarkan pemahaman yang benar tentang dosa dan juga Injil. Jadi, dari studi kasus mengenai Raffi ini, kalian akan melihat bagaimana apa yang menjadi dosa Raffi, 1. Dan yang kedua, kalian harus melihat kenapa hal itu menjadi sebuah dosa. Kalian harus menjelaskannya. Dan di sini sudah ada pertanyaan. Apakah Raffi termasuk orang yang hilang? Nah, berarti kalian disuruh menjelaskan apa makna kata hilang di situ. Demikian juga dari studi kasus nomor 2. Jadi silahkan kalian menganalisis kira-kira apa yang menjadi dosanya Raffi. Oke, Ibu, di situ sudah tertera ya. Dosanya Raffi adalah di kalimat nomor 3. Nomor 3 dan nomor 4. Nah, kalau misalnya kalian sudah mengatakan di kalimat nomor 3 dan nomor 4, maka silakan kalian jelaskan kenapa hal ini termasuk dosa. Tentu saja ketika kita melihat sudut pandang dari kekristenan, berarti kita harus menggunakan. Iya, betul sekali. Kita harus menggunakan Alkitab sebagai landasannya. Artinya,
ketika kalian menganalisis sebuah kasus, kalian harus menggunakan Alkitab. Ibu, saya tidak tahu ayat Alkitab mana yang harus saya pakai. Maka silahkan kalian buka Alkitab kalian buka HP kalian cari ayat yang tepat untuk menjawab setiap kasus ini dengan baik. Dan pastikan Alkitab mengatakan bahwa kasus daripada Raffi ini dosa. Kira-kira menggunakan ayat yang mana? Setelah kalian melakukan analisis, saya mau pakai contoh ya. Saya mau pakai Efesus 2 ayat 8-9. Mengapa kamu pakai ayat tersebut? Nah, kalian harus bisa menjelaskan kenapa kalian menggunakan ayat tersebut. Lalu begitu juga dengan kasus Doni, Andi, Lina, dan juga Rina. Kita kembali lagi ke rubrik kita. Perhatikan di rubrik juga diminta mengenai bukan hanya dosa, tetapi keselamatan juga, keraguan iman juga. Jadi silahkan kalian pilih antara dosa, keselamatan, keraguan iman, atau tekanan lingkungan. Kalian harus menganalisisnya bukan satu persatu, tetapi kalian pilih salah satu saja. Yang wajib adalah dosa. Ibu, kalau misalnya saya mau mendapatkan nilai yang lebih baik untuk mencakup semua rubrik ini, maka boleh nggak saya pakai 2, yaitu saya menganalisis bagian dosa dan juga keselamatan ataupun keraguan iman. Boleh. Jadi silakan kalian pilih salah satu, tapi yang satu wajib ialah yang bagian dosa. Dosanya apa? Jelaskan kenapa itu berdosa. Kata siapa itu berdosa? Kata Alkitab. Maka tunjukkan ayat Alkitab mana yang menjelaskan bahwa itu adalah sebagai sebuah dosa. Lalu yang kedua, bagian rubrik yang kedua, murid memberikan solusi atau tindakan yang konkret, jelas, relevan, dan sesuai dengan prinsip iman Kristen dalam setiap kasus. Maka, bukan hanya kalian menganalisis apa yang menjadi dosa dan apa yang menjadi keraguan imannya atau keselamatannya, dan juga lain tekanan lingkungannya, bukan hanya itu. Tapi kita harus masuk sampai kepada kita memberikan solusi yang tepat terhadap setiap kasus-kasus yang dialami oleh Raffi, Lina, Andi, Rina, dan juga teman kita yang lainnya. Oke. Dan juga Doni. Maka kita juga dapat melihat, solusi yang tepat. Saya mau memberikan solusi kepada Andi untuk Andi melakukan bla 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 bla. Supaya Andi tidak merasa demikian lagi. Saya mau menyarankan Andi mengikuti komunitas gereja, persekutuan remaja, dan ingin mengajak Andi bersama-sama mengikuti persekutuan remaja supaya Andi menyadari bahwa setiap dosanya dan setiap tindakannya itu adalah hal yang salah. Contoh seperti itu. Jadi silakan kalian memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang ada. Lalu di bagian yang ketiga, kalian harus menjelaskan jawaban kalian dengan runtut. Perhatikan, kalian menjelaskan setiap permasalahan ini dengan runtut dan juga logis dan jelas dalam menanggapi setiap kasusnya. Oke, jadi di sini kalian harus urut ya, di dalam sistematis harus urut. Kalau misalnya di bagian pertama kalian harus menjelaskan kasus Andi. Kasus Andi, dosanya Andi apa, kemudian kalian jelaskan dosanya, kalian tuliskan ayat Alkitabnya berada di mana, kemudian kalian jelaskan kenapa Andi ini masalah Andi disebut sebagai sebuah dosa, ataupun keraguan, ataupun perjalanan imannya yang bagaimana tekanan lingkungannya, kalian jelaskan. Lalu
baru kalian berikan solusi di bawahnya. Jadi urutannya ialah dosa, dosanya apa, penjelasan kenapa itu berdosa lewat ayat Alkitab, dan yang ketiga analisis kenapa itu dosa, lalu yang keempat ialah kalian memberikan solusi. Dan itu harus urut, harus runtut, harus sistematis, dan harus dijelaskan. Saya tekankan lagi, harus dijelaskan. Lalu kalian perhatikan supaya tidak ada typo, karena typo pun termasuk ke dalam penilaian rubrik. Jawaban ditulis dengan bahasa yang jelas, runtut, mudah dipahami, serta hampir tidak terdapat kesalahan penulisan atau tanda baca. Saya nilai di bagian akhir ini kelipatan 5. Jadi Ibu, kalau misalnya saya ada typo 5 begitu dalam penulisan ejaan, apakah saya masuk ke dalam rubrik bagian sangat kompeten? Iya, masuk. Tapi kalau sudah di atas 5 ke atas sampai 10, maka kalian masuk ke dalam kompeten. Kalau misalnya lebih daripada 10, maka kalian masuk ke dalam berkembang dengan sangat baik. Tetapi kalau lebih dari 15, maka kalian masuk ke berkembang dengan baik. Dan kalau misalnya sampai 20 ke atas, maka kalian masuk ke dalam perlu bimbingan. Oke anak-anak, sampai sini saja penjelasan dari saya, semoga bisa dimengerti. Jika ada instruksi yang kurang jelas, silahkan kalian chat ke dalam GCR, kalian komentar di dalam GCR kalian, maka silahkan tanyakan, Ibu saya tidak paham di bagian ini, maka silahkan kalian tanyakan ke dalam GCR. Oke, sampai sini semoga harapannya instruksinya bisa dimengerti. Nah, kita akan selesai dan saya akan tutup. Untuk instruksi saya hari ini, silahkan kalian melanjutkan pengerjaan daripada formatif 2, yaitu mengenai studi kasus. Kalian kerjakan 1, 2, 3, 4, 5 soal ini dengan teliti. Dan juga, Ibu, apakah kita minggu depan itu lanjut formatif? Tidak, minggu depan kita mulai formatifnya. Jadi hari ini kalian mengerjakan formatifnya. Minggu depan saya akan minta kalian maju satu persatu untuk menjelaskan setiap formatif yang ada. Sampai sini harapannya jelas. Semoga kalian mengerjakan dengan teliti, dengan baik, dan bertanggung jawab. Saya harap juga tidak menggunakan AI, ChatGPT, ataupun yang lainnya. Itu saja instruksi dari saya. Jika ada pertanyaan, silahkan lanjut ke GCR. Minggu depan, persiapkan diri baik-baik. Minggu ini kita persiapan formatif 2, minggu depan kita sudah formatif 2. Maju satu persatu, dan kalian hanya menjawab satu studi kasus saja. Satu studi kasus ini saya akan acak. Jadi kalian tidak bisa memilih, saya mau nomor 1, saya mau nomor 2, saya mau nomor 3, tidak bisa. Jadi kalian harus mengerjakan semuanya dan minggu depan itu akan saya acak. Masing-masing anak akan memiliki waktu 3 menit untuk menjawab. Kalau misalnya lebih daripada itu, maka akan saya stop. Dan saya stop, maka nilai kalian juga saya akan ikutkan rubrik sesuai dengan kalian sudah berhasil menjawab yang mana. Jadi saya harap perhatikan baik-baik, hafal setiap soalnya supaya kalian bisa menjawab formatif 2 dengan baik dan lancar. Demikian instruksi dari saya, sampai bertemu di dalam kelas-kelas kita berikutnya dan juga minggu depan. Oke, untuk kelas 82 nanti silahkan kalian melanjutkan setiap tugas yang ada ya. Di sesi pertama kalian menonton video dan mulai mengerjakan. Jika tidak selesai, maka kalian selesaikan di sekolah saat
kita bertemu di dalam kelas. Hanya untuk kelas 82. Untuk kelas-kelas yang lain silahkan kalian kirimkan. Dan kalian, kalau sudah selesai, saya akan buat forum pengumpulan di GCR masing-masing. Demikian instruksi dari saya. Sampai bertemu di kelas berikutnya. Terima kasih.